Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Apa kabar Anda hari ini? Doa dan harapan kita bersama, kita tetap sehat di dalam lindungan Tuhan. Saat ini, kita akan belajar prinsip yang keempat dari prinsip nutrisi 7K. Saya ulangi lagi, tujuan prinsip 7K ini adalah supaya makanan yang kita makan dapat memenuhi semua kebutuhan nutrisi kita, baik vitamin, mineral, dan antioksidan, tanpa menyebabkan kelebihan kalori. Dan kemudian, makanan yang kita makan itu tidak memiliki senyawa-senyawa tertentu yang bisa justru meracuni tubuh kita. Dan ini harus terjadi dalam jangka pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Ada satu hal penting yang saya belum sangat tekankan sejak pertemuan kita yang pertama, yaitu prinsip 7K ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Kita tidak membahas hanya prinsip kondisi saja, hanya prinsip kuantitas saja, hanya prinsip keanekaragaman, tidak. Prinsip ini adalah prinsip yang terintegrasi satu dengan lainnya dan harus berjalan atau diimplementasikan secara komprehensif. Ketika kita berbicara kondisi atau kualitas atau kuantitas, maka akan juga berbicara prinsip-prinsip lainnya secara otomatis. Jangan lupa prinsip ini. Ada satu hal yang saya ingin ungkapkan saat ini terkait dengan makanan kita. Sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, dan kita mungkin menyebutkannya sebagai sehat sekalipun, ternyata tetap saja memiliki potensi meracuni tubuh kita. Walaupun manfaatnya juga ada. Makanan kita selain memiliki nutrien, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan antioksidan, juga memiliki senyawa-senyawa kimia non-nutrisi lainnya. Dan banyak yang belum diketahui manfaat, bahkan efeknya bagi manusia. Dan saat ini mungkin sedang dalam penelitian. Prefiksnya adalah, karena dosa, maka sebenarnya kita berada dalam posisi yang tidak aman dalam hal apapun, termasuk soal makanan yang kita makan. Prinsip yang keempat ini adalah prinsip yang tidak terlepas dari prinsip kuantitas yang kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Ingat bahwa kuantitas yang terlalu besar, dalam hal ini senyawa-senyawa kimia dengan potensi toksik, itu akan mengurangi kemampuan tubuh untuk menetralisirnya. Tentang prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, 150 tahun yang lalu, Ellen G. White telah menuliskan dalam bukunya bahwa variasi dan kesederhanaan makanan itu penting. Makanan harus bervariasi. Hidangan yang sama, yang disediakan dengan cara yang sama, janganlah dihidangkan dari satu waktu makan ke waktu makan yang lainnya, dari hari yang satu ke hari berikutnya. Makanan akan dimakan dengan selera yang lebih besar, dan sistem dalam tubuh akan memperoleh gizi yang lebih baik apabila makanan itu bervariasi. Kutipan yang lain yang kurang lebih senada dengan kutipannya ini adalah, makanan haruslah bervariasi. Makanan yang sama disediakan dengan cara yang sama. Janganlah disuguhkan di atas meja dari waktu ke waktu dan dari hari ke hari. Apabila makanan bervariasi, makanan itu akan dimakan dengan perasaan gembira, sehingga alat-alat tubuh akan lebih terpelihara. Istilah makanan bervariasi akan saling lekat dengan istilah kombinasi, walaupun saya akan lebih banyak menggunakan istilah variasi dalam hal ini. Artinya, ketika saya mengatakan variasi, itu maksudnya adalah variasi dan juga kombinasi. Paling tidak ada 3 manfaat makan bervariasi yang sudah diketahui di bidang nutrisi melalui berbagai penelitian ilmiah. Yang pertama,
Dengan makan bervariasi, maka makanan-makanan tersebut akan saling menutup kekurangan nutrien makanan yang lain. Ingat bahwa kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa tidak ada di dunia ini makanan super yang dengan memakannya maka semua unsur nutrisi itu akan terpenuhi. Tidak ada. Dengan makan bervariasi, maka apa yang kurang dari jenis makanan tertentu akan ditutupi oleh jenis makanan yang lain dan juga sebaliknya. Mari kita lihat contoh dari analisis nutrisi makanan-makanan ini. Seperti yang kita sudah belajar di awal, maka kondisi makanan saat ini disesuaikan dengan kondisi dari seorang perempuan, seorang wanita berusia 50 tahun yang dalam keadaan sehat. Baik dari jumlah kebutuhan kalorinya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineralnya. Nah, dalam grafik ini, apabila kepada perempuan tersebut hanya diberikan bayam sebanyak 1 kg yang sudah diolah atau sudah direbus, artinya massa air juga termasuk di dalam berat 1 kg ini, atau 1 kg dalam bahan makanan tertentu, dalam hal ini sayur bayam, maka bila diperhatikan di dalam gambar ini, garis hitam vertikal yang berada di tengah adalah batas kebutuhan sesuai dengan jenis kelamin dan usia. Bila kita perhatikan untuk kebutuhan energi, kemudian kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat, semuanya menunjukkan bahwa bayam 1 kg ini jauh di bawah nilai cukup untuk karbohidrat, protein, lemak, dan kalorinya. Artinya, perempuan ini akan kekurangan energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Tetapi kalau kita perhatikan di gambar ini, bayam 1 kg tersebut akan memberikan perempuan ini lebih dari cukup vitamin dan mineral. Nah, kalau kita kembali ke prinsip kondisi, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa bayam sehat dalam kondisi yang sedang kita bicarakan ini. Mikronutrisi vitamin dan mineral cukup bahkan berlebihan, tetapi makronutrisi, karbohidrat, protein, dan lemak yang memberikan energi jauh dari yang bisa disebut sebagai cukup. Hal ini terjadi karena yang digunakan hanya satu jenis atau yang disebut sebagai makanan tunggal. Untuk itu, perlu adanya kombinasi dan variasi dari makanan-makanan yang lain. Mari kita lihat apa yang terjadi bila makanan ini kita kombinasi dan variasi dengan makanan yang lain. Kali ini kita langsung kombinasi dengan sumber karbohidrat, dalam hal ini beras pecah kulit, divariasi dengan buah pepaya dan pisang, dan sumber proteinnya dari tempe dan tahu serta kacang hijau. Dan ini untuk makanan sehari. Ingat, ini untuk makanan sehari ya, bukan sekali makan, jangan lupa. Nah, coba kita perhatikan apa yang terjadi. Ternyata dengan kombinasi seperti ini, kita dapat meningkatkan jumlah makronutrisi, dalam hal ini karbohidrat, protein, lemak, sampai mencapai jumlah cukup. Nah, di dalam bidang nutrisi, makronutrisi 80%, minimal 80% itu 80% maksud saya dari kebutuhan totalnya, itu sudah dianggap cukup. Sementara jumlah vitamin dan mineral tidak ada masalah. Dalam keadaan sehat seperti kondisi perempuan ini, karena kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa tubuh akan melakukan kompensasi penyerapan nutrisi secara aktif dan pasif. Kita bisa melihat bahwa dengan variasi dan kombinasi, maka masalah kekurangan nutrisi dapat diselesaikan tanpa akan meningkatkan kalori, asalkan sesuai dengan prinsip kualitas. Kita mengisinya sebagian besar dengan bahan makanan tumbuhan utuh. Tetapi bila kombinasi dan variasi adalah dari bahan makanan hewani atau makanan tumbuhan olahan, maka hasilnya akan seperti yang tampak pada grafik berikut ini. Di mana di dalam grafik ini kita lihat bahwa kombinasi makanan tumbuhan olahan dan makanan hewani akan menyebabkan kecenderungan kalori, protein, dan karbohidrat meningkat, sementara vitamin mineral justru jauh dari kecukupan. Dan keadaan ini akan sangat sulit untuk dimodifikasi secara alamiah. Karena bila kita akan mencukupi vitamin dan mineral, maka itu berarti secara otomatis kita akan menambahkan juga karbohidrat, protein, dan lemak. Padahal makronutrisi ini sebenarnya sudah cukup di awalnya. Nah, inilah manfaat dari variasi dan kombinasi makanan dengan ketentuan bahwa yang kita variasi dan kombinasi adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang utuh. Hati yang gembira
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.